Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi nih bersama kami, kelompok 2. Saya Rahmatul Adawiyah sebagai pemandu diskusi kali ini, yang mana kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang pergerakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Lembaga penegak hukum, 2. Lembaga peradilan, yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Stay tune ya guys. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan, seperti memberi putusan atau vonis. Dengan demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara atau penegak hukum yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan serta ketertiban di dalam negeri, yang dimana dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana. Yang kedua ada mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga ada menyuruh tanda pengenal diri. Yang keempat ada mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang dalam undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa penuntut umum berwenang antara lain untuk A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, B. Membuat surat dakwah, C. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, D. Menuntut perilaku perbuatan melanggar hukum tersangka dengan hukuman tertentu, E. Melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal, majelis hakim, dalam suatu putusan penyidikan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutannya, atau pembebasan bersyarat. 3. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberikan kepada kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkai tindakan hakim
untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait tentang lembaga peradilan. Baiklah, langsung saja. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan, yakni guna menegakkan hukum dan juga keadilan. 1. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa perkara-perkara pada tingkat pertama, yakni antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. 2. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 tentang peradilan. Nah, di mana militer itu adalah memeriksa serta memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Rakyat Indonesia, seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah yang dimana ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Rakyat Indonesia, dan seseorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Rakyat Indonesia olehnya atau berdasarkan undang-undang, dan orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas nomor 1, 2, 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dan yang ketiga itu adalah peradilan tata usaha negara, di mana peradilan tata usaha negara itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 yang disebutkan bahwa tata usaha negara adalah suatu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah peradilan. Kemudian peradilan tata usaha negara itu bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan untuk orang pribadi, akan tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Kemudian yang keempat yaitu peradilan umum, di mana peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang dimana rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurutnya peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum dilakukan.
atau digunakan beberapa tingkatan atau badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, serta penasehat hukum. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi dan sepi di ruang hampa, masalah datang dan pergi